Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum dan norma sosial, di mana anak tidak memahami, tidak memberikan persetujuan, atau tidak mampu menolak. Fenomena ini bukan hanya isu global, tetapi juga kenyataan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk kota Bandar Lampung. Untuk memahami dinamika kasus di Kota Bandar Lampung, perlu diketahui faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual di wilayah ini. Secara umum, terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi tingginya kasus. Faktor internal dapat dijelaskan melalui teori viktimologi yang memandang anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban. Anak belum memiliki pengalaman hidup cukup untuk mengenali bahaya dan masih bergantung pada orang dewasa, sehingga mudah dimanipulasi atau dipaksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susi Herawati, SH, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Kota Bandar Lampung, kasus kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Kurangnya pengawasan orang tua, terutama peran ibu, menjadi faktor utama yang membuka celah terjadinya kekerasan dalam beberapa kasus. Pengawasan yang diganti oleh anggota keluarga laki-laki justru berakhir pada kekerasan itu sendiri. Kondisi ekonomi yang lemah juga membatasi akses anak terhadap kegiatan positif, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Selain itu, kepribadian anak yang lugu, ketidaktahuan terhadap hak-haknya, serta ketergantungan pada orang dewasa turut memperbesar resiko menjadi korban. Faktor eksternal juga berpengaruh besar, disfungsi keluarga akibat perceraian, kemiskinan, struktural dan lingkungan sosial yang buruk seperti pemukiman kumuh, minimnya kontrol sosial, serta lemahnya penegakan hukum memperparah kondisi yang memungkinkan kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi. Berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Birawida Eskom MM dari Polresta Bandar Lampung, lemahnya pengawasan orang tua dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak turut menjadi pemicu penting. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perbuatan asusila terhadap anak merupakan tindakan tidak bermoral dengan sanksi berat. Hal ini karena kekerasan seksual menimbulkan dampak serius bagi korban dan keluarga seperti trauma psikologis, rasa takut berkepanjangan, dan hilangnya kepercayaan diri. Keluarga korban pun ikut menanggung beban sosial berupa rasa malu dan tekanan lingkungan. Upaya pencegahan KSA perlu diarahkan pada penguatan norma sosial di masyarakat. Norma berfungsi sebagai pedoman dan pengendali perilaku yang menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak. Teori kontrol sosial menegaskan bahwa kepatuhan terhadap norma dapat menekan perilaku penyimpangan termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks masyarakat Lampung, penerapan norma melalui kearifan lokal memiliki peran penting. Kitab Ketaro Adat Lampung memuat nilai, aturan, dan sanksi adat yang bisa dijadikan instrumen untuk memperkuat perlindungan anak. Baik, selanjutnya kearifan lokal adalah unsur penting dalam kebudayaan suatu masyarakat yang erat kaitannya dengan bahasa sebagai media pengungkapannya. Umumnya, kearifan lokal diwariskan dari satu generasi ke generasi. Salah satu bentuk wajib nyata kearifan lokal tersebut tampak pada Kitab Ketaro Adat Lampung yang menjadi pedoman adat bagi masyarakat Lampung. Kitab Ketaro Adat Lampung ini memuat aturan yang mengatur perilaku sosial, mulai dari kebiasaan sehari-hari, tata cara pengangkatan penyumbang adat, hingga ketentuan mengenai denda dan hukuman bagi pelanggar adat tersebut. Azul Kipli atau dalam bahasa Marga Lampung Pangeran Samego selaku tokoh adat Mataram Marga menegaskan bahwa Kitab Ketaro Adat menjadi pedoman utama bagi masyarakat Lampung. Kitab ini menjadi turunan dari Kuntara Rajaniti dan Kuntara Raja Asa, dua naskah kuno yang berfungsi layaknya Gronholm dalam sistem hukum adat Lampung. Kedudukan tersebut menempatkan Kitab Ketaro Adat sebagai sumber rujukan yang komprehensif karena memuat aturan mengenai tata perilaku, tata krama, dan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Ketaro Adat terdiri di atas 3 bagian utama, salah satunya berisi tentang tertulis dan tercantum dalam Cepalo Adat 12 dan Cepalo Adat 80. Aturan tersebut memuat nilai-nilai dasar yang mencerminkan kepribadian masyarakat Lampung.
Dalam kitab ini, rasa malu atau ajrih ditempatkan sebagai benteng moral yang berfungsi menjaga kehormatan, terutama dalam pergaulan antara muli mukhanai atau bahasa Indonesianya bujang gadis. Pasal 10 mengatur perilaku anak laki-laki atau mukhanai seperti kebiasaan untuk patuh pada orang tua, temanan di induk, menghormati paman, kabai di kemaman, menjaga tutur kata dan sopan santun, manis kata dan manis muka, serta siap membantu orang lain atau hampang injak. Selain itu, laki-laki juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya, tunai di kain kon, dan berhati-hati dalam bersikap atau bujang kahanda. Sementara itu, pasal 12 mengatur perilaku anak perempuan atau muli, antara lain aktif dalam kegiatan sosial dan adat Lampung. Kitab Ketaro Adat juga memuat pil pesenggiri yang menjadi falsafah hidup masyarakat Lampung. Najaruddin selaku Sultan Ratu Penyimbang selaku tokoh adat Lampung Padun menjelaskan bahwa nilai utama dalam pil pesenggiri saya nekanko khasaliom sebagai benteng kehormatan diri, keluarga, masyarakat. Juluk adok ngajar ko seorang ngejaga martabat sesuai gelar adat saya disandang. Nemui nyimah nanom ko keramah tamahan mitamu sementara nengahnya pur nekan ko ketah bukaan mi toleransi. Jama sakai sambayan nangguh ko semangat gotong royong. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pil pesenggiri mengandung prinsip-prinsip luhur yang harus dijunjung oleh masyarakat Lampung. Adapun bagian-bagian pil pesenggiri yang tercantum dalam kitab Ketaro Adat meliputi yang pertama itu ada juluk adok, bermakna menjaga martabat dengan cara menyesuaikan perilaku dan tanggung jawab sesuai gelar adat yang dimilikinya. Gelar adat tidak hanya simbol kehormatan, melainkan juga amanah yang selalu bersikap terhormat di tengah masyarakat. Namun nyimah itu mengandung makna keramah tamahan dan menghormati tamu. Masyarakat Lampung memandang tamu sebagai bagian dari keluarga yang harus disambut dan juga disambut dengan penuh kehangatan. Yang ketiga itu ada nengahnya pur atau keterbukaan dan kemampuan berbaur dengan berbagai kalangan. Nilai ini menekankan bahwa pentingnya toleransi, komunikasi serta hidup berdampingan secara harmonis di tengah keragaman sosial. Yang keempat itu adalah sakai sambayan, wujud semangat gotong royong yang menjadi identitas sosial masyarakat Lampung. Ini menekankan kerjasama, solidaritas, serta kepedulian terhadap kepedulian bersama dalam menyelesaikan persoalan hidup. Ya, sejalan itu, Zulkifli menegaskan bahwa meliputi teguh pendirian, budi pekerti, jamu saling menghormati, sehingga memperkuat konsistensi uri berprinsip, kebijaksanaan bertindak jamu penghargaan lintas generasi. Kutipan tersebut mengandung arti bahwa pil pesenggiri juga mencakup keteguhan, pendirian, budi pekerti luhur, serta sikap saling menghormati. Nilai-nilai ini memperkuat konsistensi hidup yang berprinsip mendorong kebijaksanaan dalam bertindak, serta menumbuhkan penghargaan lintas generasi sebagai landasan moral masyarakat Lampung. Program revitalisasi Kitab Ketaro Adat Lampung ini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kultural sebagai benteng pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak sebesar 60% dan dukungannya sangat kuat untuk peran tokoh adat sebesar 98,33%. Namun, terdapat kesenjangan di mana sebanyak 55% responden menyatakan bahwa belum mengetahui atau belum memahami Kitab Ketaro Adat Lampung ini secara konseptual. Selain itu, sebanyak 96,11% responden menyepakati bahwasanya perlu adanya kerjasama lintas sektor. Hal tersebut untuk menunjukkan adanya keseriusan dan kesiapan sosial untuk penindakan. Berdasarkan hal tersebut, Kitab Ketaro Adat memiliki nilai-nilai seperti pil pesenggiri, ajrih, julu ado, nengahnya poh, nemu nyimah, serta sakai sambayan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sandika Ali selaku akademisi, beliau menyatakan bahwa nilai ini dapat dijadikan sebagai kerangka pencegahan. Hal itu dikarenakan nilai ini atau nilai kitab ini menegaskan perilaku yang membatasi peluang terjadinya kekerasan seksual serta memberikan legitimasi sosial bagi intervensi perlindungan anak. Berdasarkan pemahaman atas nilai-nilai tersebut, tim merancang strategi yang konkret antar lintas sektor, di mana terdapat dua strategi. Yang pertama adalah strategi internal, di mana dalam aspek pengembangan nilai Kitab Ketaro Adat dalam kehidupan sehari-hari di lingkup keluarga dan komunitas sebagai lini pertama.
Yang pertama ada honor guard, yaitu menumbuhkan rasa sopan santun dan kontrol sosial melalui pilpres sendiri dan ajrih. Yang kedua ada dignity core, yaitu menanamkan martabat keluarga melalui julu ado. Yang ketiga ada safe sosial, yaitu menanamkan rasa ramah atau sifat ramah, namun harus tetap waspada melalui nengah nyapoh dan nemu nyimah. Yang keempat yaitu collective shield, dengan memberikan pengawasan terhadap anak di lingkungan masyarakat melalui sakai sambayan. Dan yang kelima yaitu open talk, adalah etika berbicara yang mana akan mendorong korban atau anak untuk bersuara melalui bubalah nyawa yatai. Selain itu, terdapat strategi internal dalam aspek pengembangan nilai kitab Ketaro Adat Lampung ini melalui liom ni mulai makanai atau perilaku muli makanai pada pasal 10 dan 12, di mana ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada laki-laki atau guardian disiplin dan perilaku produktif pada perempuan atau virtue nurture sebagai instrumen protektif. Setelah penguatan pada strategi internal sebelumnya, peran pihak otoritatif seperti pemerintah dan sekolah memegang fondasi yang kuat, di mana dapat mengintegrasikan nilai kitab Ketaro Adat Lampung ini ke dalam pendidikan karakter, melaksanakan sosialisasi publik, dan menyediakan layanan pelaporan cepat yang ramah anak. Selain itu, tokoh adat berperan menegakkan norma dan mengawasi perilaku sosial melalui pembinaan muli makanai dan mekanisme adat, yaitu merwatin untuk mengembalikan martabat keluarga atau martabat korban dan keluarga. Dari sinergi kedua pihak inilah, rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan anak dapat dirumuskan secara berkelanjutan. Sebagai penutup, revitalisasi kitab Ketaro Adat Lampung ini dapat menjadi investasi budaya yang dapat melindungi masa depan anak. Meskipun tingkat kepedulian dan dukungan masyarakat tinggi, namun masih ada kesenjangan pengetahuan di mana perlu dijembatani oleh edukasi keluarga dan keterlibatan tokoh adat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci agar nilai adat dapat benar-benar hidup dalam tindakan yang nyata demi terciptanya lingkungan yang aman, bermartabat, dan terlindungi bagi setiap anak.